Kita ke kabar lain, pemirsa. Hakim seluruh Indonesia melakukan aksi mogok kerja. Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur tampak sepi. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, sejumlah hakim menggelar aksi protes turun ke jalan. Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur sepi menyusul berlangsungnya aksi cuti bersama para hakim se-Indonesia. Sejumlah jadwal sidang dikosongkan atau ditunda mulai 7 hingga 11 Oktober mendatang. Sidang perkara yang waktunya terbatas seperti sidang pra-peradilan atau sidang dengan terdakwa yang batas waktu penahanannya segera berakhir tetap berlangsung. Humas PN Surabaya mengatakan 70 hakim di PN Surabaya mendukung penuh aksi solidaritas hakim untuk menuntut kenaikan gaji dan tunjangan. Pengadilan Negeri Surabaya, khususnya hakim-hakim ya di sini, pada dasarnya mendukung gerakan solidaritas tersebut. Dukungan tersebut ya seperti yang dilihat hari ini, banyak hakim-hakim yang menunda persidangan sebagaimana di dalam bleed atau anjuran yang disampaikan oleh gerakan solidaritas tersebut. Sementara sejumlah hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan melakukan aksi protes unjuk rasa terkait gaji hakim yang tidak pernah mengalami kenaikan di depan kantor Pengadilan Negeri Makassar. Akibat kejadian ini, sejumlah persidangan pun ditunda selama seminggu ke depan. Jadi untuk aktivitas pelayanan publik yang berlangsung di PTSP tetap berjalan seperti biasa. Kami tidak abai dalam pemenuhan hak kepentingan daripada setiap warga negara selaku pengguna dan pencari keadilan dalam mengikuti proses administrasi di Pengadilan Negeri Makassar. Pelayanan masyarakat bagi para pencari keadilan di Pengadilan Negeri akan tetap dibuka secara normal, hanya jadwal sidang saja yang dilakukan penundaan. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Makassar, Sulawesi Selatan, Syamsul Huda, Muhammad Nur, TV One mengabarkan. Pemirsa, hari ini rencananya anggota DPR RI akan melakukan rapat dengar pendapat umum atau RDPU membahas kesejahteraan para hakim. Agenda ini direncanakan sebagai respon atas aksi cuti massal para hakim. Lantas bagaimana persiapannya? Kami sudah terhubung dengan Shena Damayana. Selamat pagi Shena, pada pukul berapa RDPU anggota DPR akan berlangsung? Ya, selamat pagi Andi Kumala. Betul sekali, DPR RI ini rencananya akan melaksanakan dengar pendapat atau juga audiensi perihal dengan permasalahan kesejahteraan yang para hakim ini keluhkan. Memang rapat sendiri atau audiensi ini akan dilaksanakan rencananya di jam 8 pagi waktu Indonesia Barat hari ini. Dan terlihat situasi terkini di gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Tempat saya mengabarkan, pemirsa, memang belum ada tanda-tanda kedatangan dari masa audiensi seperti adanya bendera ataupun poster-poster yang biasanya bertuliskan tuntutan yang masa ini inginkan. Sementara itu dari pihak kepolisian tadi kami sempat melihat ini sedang meletakkan pagar-pagar beton sebagai alat keamanan tentunya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Menurut rencana, memang audiensi ini akan dipimpin langsung oleh pimpinan DPR RI, serta juga nanti akan dihadiri oleh beberapa anggota dari DPR RI lainnya. Sementara itu, juru bicara dari Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia, yaitu Fauzan Ar-Rashid, ini mengatakan bahwa para hakim telah melakukan cuti bersama yang dimulai dari tanggal 7 Oktober 2024 kemarin dan direncanakan akan selesai pada tanggal 11 Oktober 2024 mendatang, pemirsa, di mana tentunya cuti bersama ini adalah bentuk dari protes yang dilakukan oleh para hakim perihal dengan permasalahan kesejahteraan. Dan ini juga merupakan bentuk dari protes yang para hakim ini mengharapkan agar pemerintah melakukan atau memberikan atensi kepada kesejahteraan dari para hakim itu sendiri. Fauzan mengatakan bahwa untuk sementara ini atau untuk selama ini, pemirsa, pasal atau aturan yang mengatur tentang gaji dari hakim ini
tercantum pada PP atau Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2012, di mana di situ tercantum pemirsa gaji dari hakim ini disamakan dengan pegawai negeri sipil atau PNS yang berkisar di antara 2 juta sampai 4 juta rupiah. Di mana untuk mencapai angka 4 juta tersebut pemirsa hakim golongan 3 ini harus berdedikasi kurang lebih selama 30 tahun terlebih dahulu. Sementara untuk hakim golongan 4 ini harus berdedikasi atau mengabdi kurang lebih sekitar 24 tahun terlebih dahulu untuk bisa mencapai nominal yang tadi saya sebutkan. Fauzan pun mengatakan pemirsa bahwa gaji dari para hakim yang sekarang ini tidak mencerminkan tanggung jawab serta beban yang diberikan kepada para penegak hukum, khususnya para hakim ini. Sementara itu, imbas dari gerakan ini, pemirsa, tentunya pengadilan negeri atau PN di beberapa wilayah di Indonesia ini menunda terlebih dahulu proses sidang yang berlangsung sampai nantinya cuti bersama ini akan selesai pada tanggal 11 Oktober 2024. Sementara itu, untuk sidang pra-peradilan dan juga perkara yang masa penahanan terdakwanya ini hampir habis, tetap akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Demikian Andi Kumala, kembali ke studio. Ya, Shena, dengan audiensi yang akan dilakukan dengan anggota DPR RI, apakah demonstrasi masih akan berlangsung di gedung DPR? Ya, Andi Kumala, untuk menjawab pertanyaan itu memang kita harus menunggu perkembangan terkini dikarenakan untuk sampai saat ini yang diinformasikan kepada media maupun masyarakat ini akan dilaksanakannya audiensi. Untuk demo sendiri pun kami belum bisa memastikan apakah akan tetap dilaksanakan atau tidak setelah terjadinya audiensi dari para hakim, perwakilan hakim dengan DPR RI. Andi Kumala. Baik, terima kasih Shena Damayana, laporan langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali.